Selamat.
masing-masing ya, silakan. Selamat pagi. Salam sehat semua. Saya Dr. Jeki, dinas di RSUD Tegal. Di situ. Di RSUD Jayapura, rumah sakit Ini pegoes yang ikut senam jantung pada hari jantung sedunia ya, bersama dengan Perki, dokter ahli jantung semua di sana, dokter ahli jantung, Perki, perhimpunan kardiolog Indonesia. Ini pegoes dari Kogas yang tidak asing lagi, Kogas gas yang ikut bergabung dengan tim daripada Yayasan Jantung Indonesia dan ikut jalan santai dan ikut bersenam. Ya, kenalkan saya Dr. Ganda, spesialis jantung. Walaupun nama saya Ganda, tapi saya Simon atau Ganda nih? Dokter Darti, dokter Ganda, itu dokter Lady. Kemudian saya bertugas di adalah rumah sakit semua Indo Jayapura. Jadi saya ini spesialis jantung semua. Maksudnya ATM. Ketua Yayasan Jantung Indonesia cabang Papua. Bapak James Mondo. Ini saya juga di rumah sakit Bayangkara, sakit di Harapan. Kemudian nanti juga akan bergabung. Sekretaris Yayasan Jantung Indonesia cabang Papua, Ibu Made Karmiasi. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, Bapak Ibu, nama saya Dr. Agus. halo Dokter Agus. Halo. Saya di bidang dokter jantung juga di Jayapura, tapi juga di Kabupaten Jayapura. Iya. Masuk. Sini. Iya. Pegoes andal dari Jayapura bersama dengan Dokter Darti, spesialis jantung, Ketua Perki, Papua. Ya, perkenalkan nama saya Lady Naomi Rupansara. Iya. Saya ini spesialis jantung di Rumah Sakit AB.
keyakinan dari pihak masing-masing untuk maju ke depan. Bahwasanya meninggal pada saat goes atau pada saat selesai goes atau mungkin pada saat lari atau yang lainnya seperti itu. Nah, itu adalah kematian jantung mendadak. Apa itu kematian jantung mendadak? Kematian jantung mendadak adalah kematian secara alamiah, secara tiba-tiba yang diawali atau ditandai dengan penurunan kesadaran secara mendadak setelah terjadi gangguan atau perubahan fungsi jantung dan pembuluh darah. Itu adalah definisi dari kematian jantung mendadak. Dari data statistik didapatkan dari 1.000 orang dewasa yang usianya lebih dari 35 tahun, itu ada 1 yang mengalami kematian jantung mendadak. Kita tidak berharap kita adalah 1 dari 1.000 itu. Tapi bagaimana seandainya kita melihat orang yang 1 dari 1.000 itu, atau alias kita melihat orang yang mengalami kematian jantung mendadak. Nah, ini saya mau nanya dulu nih dengan salah satu ibu ya. Pertanyaannya adalah, apa yang akan ibu lakukan ketika mendapatkan teman di samping ibu tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran? Saya ambil sampel acak aja ya. Dengan ibu siapa? Ibu Ria. Ibu Ria. Nah, Ibu Ria nih, misalnya nih Ibu Ria sedang berdiri, tiba-tiba berdua ya sama ibu di samping, tidak ada orang seperti itu. Kemudian tiba-tiba ibu yang di sebelah pingsan. Nah, apa yang akan ibu lakukan? Otomatis minta tolong teriak. Teriak minta tolong ya. Kemudian setelah itu Tindakannya seperti apa selanjutnya? Oh ya, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Ria. Ya, betul. Jadi yang disampaikan Ibu Ria adalah salah satu tahap dari pemberian bantuan hidup dasar, tetapi langkah-langkahnya belum lengkap seperti itu. Ya, jadi untuk ibu-ibu yang ada di sini, harapannya kedepannya akan tahu bagaimana seandainya teman di samping kita atau di komunitas kita tiba-tiba mengalami penurunan kesadaran mendadak, apa yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang masuk ke ranah BHD. Jadi bantuan hidup dasar atau BHD itu adalah satu rangkaian, jadi bukan hanya satu tahapan ya, tapi satu rangkaian untuk mempertahankan sirkulasi dan pernapasan pada korban. Itu adalah bantuan hidup dasar. Jadi satu rangkaian. Kemudian untuk tahapannya yang pertama adalah lakukan 3A, yaitu yang pertama, amankan diri sendiri. Nah, pastikan kita yang akan melakukan pertolongan itu kondisinya aman, bukan hanya aman ya, tapi kita sehat dan mampu. Jangan sampai kita pusing-pusing, kita melakukan BHD ya, kita tidak akan bisa maksimal. Sebaiknya diserahkan ke teman yang lebih mampu seperti itu. Jadi amankan diri sendiri, kemudian amankan korban. Nah, pastikan korban dalam kondisi yang aman. Nah, contohnya kalau misalnya korban di jalan raya yang macet ya kita pinggirkan di pinggir jalan, atau mungkin kalau misalnya korban tenggelam ya jangan langsung di RJP di kolam renang ya. Yang pasti korban diangkat dulu, dipetikan dulu, baru dilakukan penanganan BHD. Jadi amankan korban terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu amankan lingkungan sekitar. Jadi pastikan lingkungan di sekitar itu aman, tidak mengganggu proses dari BHD tersebut.
baik mengganggu korban ataupun mengganggu penolong. Nah, itu langkah pertama yaitu 3A. Adalah seperti yang disampaikan oleh Ibu Rian tadi, yaitu yang pertama dari langkah kedua ini yang dilakukan adalah cek respon. Nah, cek respon ini dengan cara memanggil korban atau menutup bahu korban. Cek responnya ada atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, ketika tidak ada respon, maka panggil bantuan. Kalau misalnya kita ada banyak teman di situ, maka teman yang lain yang kita minta untuk memanggil bantuan. Atau kalau misalnya tidak, ya kita sendiri yang memanggil bantuan. Kalau zaman sekarang ini memanggil bantuan lebih gampang ya, tinggal pencet nomor HP itu sudah lebih gampang. Atau kita bisa meminta bantuan, mengambil ambulan atau memanggil teman yang lain, itu juga sudah disebut sebagai bantuan. Jadi intinya harus ada yang membantu kita, karena kita selanjutnya akan melaksanakan serangkaian 2 hari tersebut. Itu adalah langkah kedua. Kemudian langkah ketiga ini terdiri dari tahapan inti dari BHD itu sendiri. Jadi langkah ketiga yaitu rangkaian BHD itu sendiri. Yang pertama adalah ibu atau bapak berdiri di samping korban, bisa di samping kanan atau samping kiri, tapi ini di samping kanan, tapi bebas silakan. Kemudian setelah berdiri di samping kanan, posisikan tubuh penolong, kemudian lakukan penekanan pada dinding dada bagian tengah dari korban dengan cara tangan kanan atau tangan kiri yang paling kuat itu berada di posisi atas untuk melakukan penekanan. Jadi tangan kanan atau tangan kiri saling menyentuh untuk memberikan tenaga yang lebih kuat. Itu adalah langkah ketiga, poin kedua. Kemudian selanjutnya setelah melakukan penekanan atau pada saat dilakukan penekanan, maka dilakukan dengan cepat dan kuat. Kalau kecepatannya itu 100 kali per menit untuk kecepatannya. Kalau kedalamannya itu kira-kira 5 cm. Berapa kali? Yaitu 30 banding 2. Jadi 30 pijat ya, pijat jantung atau kompresi. Kemudian setelah itu 2 kali diberikan ventilasi atau nafas buatan. Nafas buatan ini juga bermacam-macam jenisnya. Ada yang mulut ke mulut, ya. Mulut ke mulut ini bukan gosip ya. Mulut ke mulut, mulut ke mulut, kemudian mulut ke hidung, atau bisa kalau misalnya ada alat medis bisa menggunakan hidung ya, sungkup atau yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian yang langkah keempat itu lakukan sampai bantuan tiba. Nah, jadi tadi ibu-ibu sudah memanggil bantuan, maka lakukanlah tindakan tersebut sampai dengan bantuan tiba. Nah, itu adalah 4 langkah inti dari bantuan hidup dasar. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ya, silakan Bapak izin. Kemudian amankan lingkungan sekitar. Ya. Belajar ya bangsa. Ya, masih ada kosong. Yang kosong silakan. Gor-gorinya, kajian gor-gorinya. Masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi.
pertama kita ingat 3A. Jadi kita amankan diri. Kalau kita ketemu pasien yang tiba-tiba pingsan, kita amankan diri. Kalau memang kita bisa pakai handscoon, sarung tangan kita boleh pakai. Kemudian kalau pasien kita menemukan tidak sadar tiba-tiba di tengah jalan atau di ini, kita amankan pasien. Jadi kita amankan artinya kita singkirkan pasien dari yang tempat-tempat berbahaya seperti ada di banjir atau di tengah hutan hewan buas atau di daerah kebakaran. Kita singkirkan ke tempat yang aman, terus kita tempatkan pasien di tempat yang rata dan keras. Karena kan di sini kita melakukan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar kita melakukan kompresi jantung buat sirkulasi dan pernapasannya. Jadi kita amankan pasien di tempat yang betul-betul aman. Jadi kita posisikan pasien dalam keadaan terlentang di tempat yang keras, kemudian posisi penolong di sebelah kanan. Setelah kita lakukan 3A, nah seperti tadi Dokter Ganda jelaskan, kita cek respon. Nah jadi cek respon, yang pertama kita bisa lakukan, kita tepuk bahunya. Jadi jangan kita, kalau pasien umpama ada kena di luka di leher, itu berbahaya ya. Jadi kalau kita pukul kepalanya, jadi cek responnya kita tepuk dua pundaknya gini, pak, gitu. Jadi kita cek responnya, pasien ada respon tidak. Bisa juga kita berikan rangsangan nyeri dengan pencet tangannya atau tekan dadanya. Jadi kita pak. Nah, jika pasien tidak ada respon, nah langsung kita lakukan resusitasi jantung. Jadi kita lakukan kompresi dada dengan cara kita lihat. Jadi kita tentukan posisi kompresinya di mana. Jadi kompresinya pertama kita lihat, kalau cara cepatnya kita lihat pak putingnya. Ini putingnya lurus dengan di tengah dada. Nah kita ambil titik tengahnya. Nah tapi kalau ibu-ibu atau orang gemuk kan itu payudaranya kan putingnya bergeser kan. Jadi bisa kita lihat saja di ini, kita lihat ini garisnya, namanya diafragma. Kita lihat garisnya. Jadi ini ada namanya tulang sternum. Kita tarik 2 jari di atas. Jadi ada titik yang garis diafragma. Ini ibu-ibu bisa lihat. Ini. Nah nanti titik bawahnya kita tarik 2 jari. Nah, kemudian setelah itu kita segera lakukan kompresi. Jadi di sini kita harus dengan berburu waktu ya. Nah, jadi targetnya kita golden periodnya harus di bawah 2 menit. Kita segera lakukan. Jika pasien tidak sadar, kita lakukan harus segera di bawah 2 menit. Nah, jadi setelah kita cek respon pasien tidak sadar, nah kalau memang bisa cek nadi, kita cek nadi. Tapi kalau memang tidak bisa, kita tidak tahu lokasi nadi di mana, nah, jelaskan aja nggak usah ya. Cek nadi nggak usah. Ya, kalau boleh kita, kalau masih sempat cek nadi, kita cek nadi. Jadi kalau cek nadi itu kan pasien gini, jadi kita cek cara cepatnya, ada jakun di sini kan, jakun. Nah kemudian kita 2 jari, kemudian kita geser ke arah samping 2 cm. Ya boleh sebelah kiri kan, kita posisi di sebelah kanan. Kita geser 2 jari, kemudian kita raba 5-10 detik. Jangan juga kita cepat-cepat, kita gini baru 1 detik. Nah, kita harus pastikan baik-baik untuk nadinya teraba tidak. Nah, kalau nadinya tidak teraba, artinya itu dia henti jantung. Nah, kemudian bisa juga kita pastikan dengan henti nafas atau tidak. Jadi kita bisa lakukan posisi gini, kemudian kita taruh tangan kita gini, kemudian kita lihat. Singkatannya bisa kita lihat bagaimana dia bernapas, tidak, pergerakan dadanya ada bergerak tidak. Nah, kalau dia tidak bergerak, nah berarti dia henti jantung dan henti nafas. Nah, kalau tidak ada nadi, henti jantung. Kalau dia tidak bergerak, bernapas spontan, henti nafas. Nah, segera kita lakukan tadi, kalau singkatannya CAB. Jadi setelah sirkulasi, kemudian kita lakukan kompresi. Jadi kompresinya tadi, titik kompresinya yang seperti saya jelaskan ibu-ibu, bapak, ini puting susunya, kemudian garis tengahnya, napas di atas itu. Kemudian tangan kita boleh terserah mana, apakah tangan kiri atau kanan, yang paling kuat. Kemudian kita tekan, taruh di atas titik yang kompresi. Kemudian kita harus titik tumpunya di bawah kita, jangan kita kayak gini kan tidak efektif. Nah, tadi yang seperti Dokter Ganda jelaskan itu 30:2. Jadi 30 dikompresi, 20 kita berikan pernapasan. Karena kan tadi henti jantung, henti nafas. Jadi yang kompresi untuk jantungnya, yang 2 itu buat pernapasan. Nah, jadi kecepatannya itu perkiraan 100-120 kali per menit. Kemudian kompresinya kira-kira kedalamannya 5-6 cm. Jadi sekitar begini, 5-6 cm. Kemudian kompresinya juga harus seperti kita, pompanya harus secara sinkron atau seirama. Jadi dia recoilnya sempurna. Jangan ibu menekan gini, tidak sempurna. Jadi tekan, kemudian gini kita ketika kompresi, kemudian kita tekan dengan
dorong pakai bahu kita, nggak boleh gini ya, harus titik tumpunya gini, sikunya lurus dan kita tekan. 2, 3, 4, 5. Nah, sampai 30 banding 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah 30 kompresi, kita berikan pernapasan 2 kali. Nah, 2 kali jadi nah, jadi kita juga harus hati-hati berikan. Jadi kan setelah kompresi airway, jalan nafas. Jadi kita berikan jalan nafas. Pertama kita lihat di jalan nafasnya apakah ada yang menyumbat tidak, kotoran kita bersihkan. Setelah itu kita tekan dagunya ke atas, kita lakukan head tilt chin lift. Jadi kita tekan ke atas. Nah, kemudian bisa kita berikan nafas buatan. Kalau memang tidak ada alat bantu nafas seperti ampubek, kita tekan hidungnya, kemudian kita berikan pernapasan. Kemudian kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita berikan 2 kali, kita lakukan lagi kompresi. Kita tiup, berikan pernapasan buatan. Iya, ditiup. Kemudian setelah itu kita kompresi lagi. Kita kompresi sebanyak 30. Nah, begitu kita ulang terus sampai 5 kali. Jadi sampai pertolongan juga datang atau targetnya kita evaluasi. Kalau belum ada pertolongan datang, itu kita lakukan lagi evaluasi setiap 2 menit. Jadi 5 siklus. Nah, sambil tadi sebelum kita cek respon, kita harus panggil penolong dulu. Apakah kita panggil teman yang membantu atau kita telepon ke rumah sakit atau 911 atau kita telepon ke rumah sakit. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Yang ada di sini tolong perhatikan tangannya teman-teman. Tangan saja yang main begini nih. Sudah badan jatuh. Katanya badannya jatuh. Itu tapi tangan kan. Ya, oke. Kalau sudah merasakan ya, setelah merasakan bagaimana perasaannya? Capek? Dan nanti setelah belajar di HD dan di HD ya. Oke. Itu kan sudah semua merasakan sekarang gantian ya pertanyaan dari